Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman yang diselenggarakan oleh GKI Klase Solo. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan menggumuli tentang kehidupan kita. Namun sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan, dan hidup kami boleh diperkaya oleh firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama membaca Kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 akan saya bacakan demikian. Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi." Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa diutus oleh Allah untuk menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu bukan tugas gampang, itu bukan tugas ringan dan kecil. Itu suatu tugas yang sangat berat. Dan apa yang diberikan oleh Allah atau dibekalkan oleh Allah kepada Musa? Sebuah tongkat. Hanya sebuah tongkat. Menarik sekali bukan? Sebuah tugas besar dipercayakan kepada Musa, tetapi diperlengkapi hanya dengan benda yang sangat sederhana, yaitu tongkat. Tetapi kalau kita membaca bagian atau perikop sebelum yang kita baca tadi, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan menyatakan mujizatnya melalui tongkat yang dipegang oleh Musa itu. Jadi sekalipun tongkat itu adalah benda yang sederhana, tetapi melalui benda yang sangat sederhana itu, Allah bekerja dan menyatakan kuasa dan karyanya. Allah menyatakan mujizatnya. Dengan bekal itulah Musa pergi ke Mesir untuk menghadap Firaun dan meminta pembebasan umat Israel. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kehidupan itu juga merupakan sebuah penugasan? Kalau kita dilahirkan ke dalam dunia ini, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri? Pernahkah kita merenungkan, mengapa saya hadir di dalam dunia ini? Apakah kehadiran saya di dalam dunia ini adalah sebuah kebetulan? Atau kehadiran kita di dalam dunia ini adalah juga rencana dan kehendak Allah yang seharusnya kita wujudkan di dalam kehidupan kita? Pertanyaan yang nampaknya sederhana, barangkali kita jarang atau mungkin tidak pernah mempertanyakan itu, tetapi adalah baik jikalau sekali waktu kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut supaya kita sadar bahwa ternyata kehadiran kita di dalam dunia ini bukanlah sebuah kebetulan,
kehadiran kita di dalam dunia ini adalah juga atas rencana dan kehendak Allah. Dan Tuhan mengutus kita untuk menjalani kehidupan ini dan mengisinya. Mungkin kita bertanya, apa yang dapat saya lakukan? Saya ini orang biasa, orang kecil. Apa yang dapat saya lakukan? Saya tidak mungkin melakukan seperti yang Musa kerjakan, menghadap seorang penguasa yang begitu hebat, begitu kuat. Saya tidak mungkin menjadi pemimpin sebuah bangsa atau sekumpulan umat yang begitu besar jumlahnya. Tentu saja tidak selalu kita dipercaya atau ditugaskan untuk melakukan itu semua. Tetapi sekali lagi atau kembali kepada pernyataan saya tadi, hidup di dalam dunia ini bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang remeh. Ini adalah sebuah karya besar. Ini adalah sebuah tugas yang berat. Maka saya setuju jikalau ada orang yang mengatakan, jangan berani mati, tapi beranilah hidup. Kenapa? Karena mati itu sekejap, hidup itu panjang. Dan otomatis hidup itu berat. Ada misi yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kehidupan kita sesuai dengan bidang kehidupan kita. Nah, kita dipanggil untuk mengisi kehidupan kita dengan kehendak Tuhan, dengan mewujudkan rencana Tuhan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin mengatakan, saya tidak bisa apa-apa. Musa juga mengatakan demikian. Bahkan bekal yang nampaknya diberikan oleh Allah kepada Musa hanyalah sesuatu yang sangat sederhana. Tetapi kita melihat bahwa dari benda sederhana itu, Allah menyatakan karya dan kuasanya. Demikian pula dengan kita. Mungkin kita bukan orang yang sangat hebat, bukan orang yang punya kemampuan-kemampuan luar biasa. Tetapi sesederhana apapun kemampuan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, jikalau kita memakainya dengan penuh kesungguhan, maka kita akan melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kehidupan kita, kehadiran kita di dalam dunia ini, bahwa Ia punya rencana, Ia punya kehendak. Kita dipanggil untuk mewujudkannya, dan Ia juga memperlengkapi kita. Ia, Tuhan, mau bekerja di dalam diri kita, melalui diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau berkenan untuk menghadirkan kami di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau mempercayakan kehidupan ini kepada kami. Ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk mengisi, memakai, dan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, dengan mewujudkan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami, agar supaya kami juga boleh melihat dan merasakan betapa Tuhan bekerja melalui diri kami yang sederhana ini, yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dan karya-Mu akan mewujud di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.